Jalan berkubang lumpur, picu keributan warga. Pamer harta dan kemewahan, Kemenkyu akan copot Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Warga kumandang azan iringi angin kencang yang menerjang permukiman. Terjebak kobaran api yang membakar rumah, seorang wanita tewas. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kita dapat kembali menyapa Anda dalam program Fokus Pagi. Edisi hari ini Kamis 2 Maret 2023 bersama saya Jimmy Darusman dan saya Sheila Baladra. Langsung saja kita mulai informasi yang pertama di Fokus Pagi pemirsa. Peristiwa kebakaran yang terjadi di permukiman padat di kota Semarang, Jawa Tengah menewaskan seorang wanita. Korban terjebak dalam rumahnya ketika api menghanguskan rumah yang merangkap tempat usaha itu. Pria ini terguncang setelah mendapatkan informasi keluarganya meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran di Kanal Sari, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu siang. Api yang membesar dengan cepat membuat korban terjebak di dalam dapur saat kebakaran melalap rumah yang juga difungsikan sebagai tempat usaha binatu dan berjualan bensin eceran. Suami korban yang berupaya mengeluarkan wanita itu dari kobaran api mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit Panti Wiloso, Semarang. Bilangnya rumahnya Pak Azan kebakaran, biasa ke sini, tapi api sudah besar dan banyak warga yang sudah membantu menyemprotkan air dengan selang-selang gitu. Tidak ada yang ambil apa, tidak ada yang diberikan itu tulisan-tulisan yang dijebur di sebelah mana apinya Pak? Bagaimana? Apinya sebelah mana? Di sini, arah di luar dia. Jenazah korban baru dapat dievakuasi setelah amukan si jago merah dapat dipadamkan. Termonitor di dalam itu ada satu korban MD atas nama Ibu Sahid dan yang satu bapak saya itu luka bakar. Untuk luka bakar sudah kita dorong ke Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum. Jenazah korban kemudian dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Karya di Semarang untuk dilakukan visum. Sementara polisi langsung melakukan pemeriksaan untuk mengungkap penyebab kebakaran maut tersebut. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Kebakaran hebat terjadi di pabrik pengelolaan karet di Jember, Jawa Timur, Rabu petang. Ya, sebanyak 8 unit gudang berikut isinya berupa puluhan ton karet yang tengah dalam proses pengasapan ludes di dalam si jago merah. Detik-detik kebakaran di kompleks pengolahan getah karet kebun Gelantangan, Kecamatan Tempurjo, Jember, Rabu petang terekam kamera warga. Titik kebakaran diketahui berasal dari gudang penyimpanan karet mentah yang sedang dalam proses pengasapan. Api terlihat mulai berkobar sekitar pukul 5:30 sore dari atap gudang nomor 5 dan dengan cepat merambat ke gudang lainnya yang berada di sebelahnya. Sebanyak 2 unit mobil damkar Pemkab Jember dibantu petugas gabungan berjibaku memadamkan api. Namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat api baru bisa dikendalikan 3 jam kemudian. Si jago merah melubat 8 unit gudang yang berisi puluhan ton lembaran karet mentah. Dan penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki, sementara kerugian materi akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Api yang muncul di salah satu atap gudang pengasapan di kamar nomor 5 yang kemudian mereka bersama-sama dengan beberapa karyawan yang lain berusaha memadamkan api dengan menggunakan air dan Kita beralih ke informasi lain, cuaca buruk dengan angin kencang dan hujan deras terus melanda sejumlah wilayah di tanah air. Ya, ini di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, warga kumandangkan azan saat angin kencang memporak-porandakan puluhan rumah di kawasan Tambun Selatan.
azan saat angin kencang menerjang permukiman Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam video amatir pun terdengar jeritan warga lain yang menyusul dahsyatnya hembusan angin yang menerbangkan dan merusak sejumlah atap bangunan. Dampak cuaca buruk ditandai hujan deras dan angin kencang menerjang beberapa desa dan ratusan rumah pun luluh lantak. 5 menitan angin itu dan kencangnya langsung yang rumah semua. Tadi disertai angin nggak Pak? Disertai hujan nggak Pak? Hujan emang sedikit kecil hujannya. Hujan habis angin selesai baru turun hujan. Di Pamanukan, Subang, Jawa Barat, bencana serupa menerjang dan merusak atap sejumlah rumah milik warga. Bahkan atap rumah warga ambruk akibat terjangan angin. Di depan, alhamdulillahnya tuh nggak lagi di dalam gitu. Biasanya kalau ada angin tuh biasa suka di dalam. Alhamdulillahnya nggak di dalam. Itu angin tiba-tiba besar. Iya. Langsung merobohkan atap ini. Iya. Hujan deras yang bersamaan dengan angin kencang juga membuat puluhan rumah di Temanggung, Jawa Tengah rusak berat hingga roboh. Kencangnya angin membuat salah satu pondok pesantren yang terdapat puluhan santri juga ambruk hingga rata dengan tanah. Itu ada 5 kecamatan. Itu mengakibatkan kerusakan itu hampir 32 rumah yang mengalami rusak ringan dan rusak berat. Sementara di Karanganyar, Kabupaten Lebak, Banten, hujan disertai angin kencang Selasa sore mengakibatkan sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa 2 rumah warga. Petugas BPBD pun berjibaku membantu warga membersihkan pohon tumbang dengan mesin pemotong kayu. Tim Liputan melaporkan. Pencarian 10 anak buah kapal KM Linggar Petak pada hari kedua Rabu kemarin belum membuahkan hasil. Tingginya gelombang laut di Samudra Hindia menyulitkan tim SAR dalam proses pencarian di lokasi tenggelamnya kapal ikan. Menempuh jarak sekitar 70 mil dari dermaga SAR Pelabuhan Benoa menuju lokasi tenggelamnya KM Linggar Petak 89 di perairan Samudra Hindia, tim Basarnas menyisir lautan untuk mencari keberadaan 10 anak buah kapal. Proses pencarian tidak membuahkan hasil karena seluruh korban belum juga ditemukan. Meski cuaca cerah yang mendukung jarak pandang pencarian, namun gelombang tinggi 3 hingga 4 meter sempat menyulitkan proses pencarian para korban. Sampai di lokasi belum terdapat tanda-tanda. Berkendala juga dengan memang cuaca di Samudra Hindia sekarang 3 sampai 4 meter alunan gelombang, tapi kita didukung oleh visibility cerah. Kapal motor Linggar Petak 89 merupakan kapal pencari ikan terbalik dan tenggelam di perairan Samudra Hindia Selasa siang. Kapal mengangkut 15 orang, 4 orang berhasil diselamatkan termasuk nahoda kapal, 1 orang ditemukan meninggal dunia sementara 10 orang lainnya masih dalam pencarian. Proses pencarian para korban kembali dilakukan Kamis pagi ini dengan menerjunkan KM SAR Arjuna. Area pencarian masih dilakukan sekitar wilayah tenggelamnya kapal. Sementara 5 korban ABK lain, 1 diantaranya meninggal dunia, masih dibawa kapal ikan KM Bahari Nusantara yang belum bisa merapat ke pelabuhan karena cuaca buruk. Arianto Hutapya melaporkan dari Denpasar, Bali. Sejumlah mobil pribadi dan bus rusak akibat terperosok di jalan kawasan Tulang Bawang, Lampung. Ya, selain menyusahkan, jalan rusak yang berlumpur mirip sawah itu juga kerap memicu keributan antar pengemudi yang melintas. Dua pengemudi mobil ini cekcok karena kendaraannya nyaris bersenggolan saat melewati jalan yang rusak parah. Keributan akhirnya bisa dilerai pengemudi mobil lain hingga kedua pengemudi berdamai dan saling berjabat tangan. Kondisinya yang berlumpur membuat ruas jalan di Desa Mendalasari, Rawajitu Selatan, Tulang Bawang, Lampung mirip sawah. Akibatnya tidak sedikit kendaraan yang terjebak lumpur hingga memicu macet panjang. Kaca
jam saya di sini. Oh, jalur rusak ini emang udah lama? Alah wis pirang-pirang bulan wisan ra didandani iki. Ada berapa kilo Pak kerusakan ini Pak? Ada lah 5-6 kilo. 10 kilo lah. Harapannya sopir sendiri seperti apa sih Pak? Tolong dibenerin ini apa jalan-jalan ini. Meski rusak parah, setiap harinya jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal maupun warga dari luar daerah. Pasalnya jalan ini penghubung ke sejumlah kecamatan di Tulang Bawang serta kawasan Tambak Udang di Pasena dengan Jalan Sumatera lintas timur. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Pemirsa, arus lalu lintas di ruas jalan Tembesi, Sarolangun, Jambi macet parah menyusul banyaknya truk batu bara yang parkir di bahu jalan. Sementara jalur Pantura Rembang, Jawa Tengah lumpuh sejak Selasa malam dan kendaraan mengular sampai 30 km lantaran ada perbaikan jembatan. Ribuan kendaraan yang didominasi truk besar ini terjebak macet di jalur Pantura Rembang, Jawa Tengah. Kendaraan mengular dari Juwana, Kabupaten Pati hingga Lasem, Kabupaten Rembang. Bahkan ada yang terjebak selama 12 jam dan hingga Rabu siang belum berhasil keluar dari kemacetan. Dari Surabaya mau ke Semarang. Macet berapa jam ini, Pak? Sudah 12 jam ini dari Rembang. Mas ini bawa apa, Mas? Bawa bahan pakan ya. Polisi berupaya mengurai kemacetan dengan cara menerjunkan tim urai ke titik kemacetan. Polisi juga mengalihkan kendaraan kecil ke jalur Rembang, Blora, Gerobokan. Namun upaya tersebut hasilnya belum maksimal. Kita upaya-upaya menerjunkan tim urai, baik itu roda 2, roda 4 kita kerahkan ke barat sampai ke wilayah Pati. Kita juga melakukan koordinasi dengan Satlantas Polresta Pati. Kemacetan terjadi karena perbaikan jembatan di Juwana dan perbaikan jalan di Kecamatan Batangan sepanjang 2 km. Laporan pagi ini, Bos. Dari sore jam 6 sampailah pagi jam 6 ini, alhamdulillah belum bergerak. Sementara itu arus lalu lintas di Jalan Tembesi, Sarolangun, tepatnya di Desa Jebak hingga Karmeo lumpuh sejak Selasa sore. Kondisi ini disebabkan banyaknya truk batu bara yang parkir di bahu jalan. Untuk mengurai kemacetan, polisi mencegat angkutan batu bara kosong yang akan menuju tambang. Namun kondisinya tidak banyak berubah dan hingga Rabu kemacetan masih berlangsung. Malam curah hujan yang tinggi sehingga parkir-parkir yang sudah disediakan menjadi tidak memungkinkan untuk kendaraan masuk. Makanya kendaraan ini tidak berani untuk masuk ke kantong-kantong parkir. Jadi mereka parkir di bahu-bahu jalan. Menurut warga, kemacetan juga disebabkan kerusakan jalan akibat banyaknya kendaraan bertonnase besar yang melintas setiap harinya. Sementara perbaikan tak kunjung dilakukan dan saat ini jalan dipenuhi lubang dan berlumpur saat hujan. Macet tiap hari, tidak peduli pagi, tidak peduli siang, sore, malam. Jalan sudah kayak jalan off-road, jalan nasional sudah kayak jalan off-road. Lambatnya penanganannya. Untuk mengurai kemacetan yang berlangsung sejak Selasa sore, pemerintah Provinsi Jambi menghentikan sementara aktivitas pengangkutan batu bara. Langkah ini dilakukan guna memulihkan lalu lintas di jalan tersebut. Rika Arsen dan Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Batanghari Jambi dan Rembang, Jawa Tengah. Di informasi lain, tanah longsor terjadi di sejumlah titik di jalur Malang Kediri, Jawa Timur. Ini juga menyebabkan ratusan kendaraan terjebak hingga belasan jam akibat adanya longsor yang menutupi badan jalan. Ya, sementara di Pacitan, tebing setinggi 30 meter longsor dan memutus jalan penghubung antar kecamatan. Hujan lebat selama 2 hari mengakibatkan tebing longsor di sejumlah titik jalan provinsi menuju Malang, Jombang, dan Kediri di Desa Sukomulyo, Pujon, Kabupaten Malang. Kebetulan dan ada tambahan 2 titik, yang kemarin cuma 1 titik. Untuk hari ini mulai tadi malam kita sudah melakukan ada 3 titik pembersihan yang ada di jalan jalur Malang, Jombang, atau Malang Kediri. Akibatnya ratusan kendaraan dari arah Malang Kediri dan sebaliknya terjebak kemacetan panjang pasca terputusnya akses jalan. Di Pacitan, Jawa Timur, tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup akses jalan antar kecamatan di Desa Kasian, Tegalombo. Baik kendaraan roda 2 dan 4 dari kedua arah tak bisa melintas dan harus melalui jalur alternatif. Petugas kini mulai membersihkan material longsor menggunakan alat berat. Tim Liputan melaporkan.
Pelaksanaan ujian tengah semester di SD Negeri 1 Bogo Tanjung, Kabupaten Pati sempat terhenti karena plafon salah satu ruang kelas ambrol. Ya, untungnya para siswa dan guru sempat mendengar tanda-tanda tersebut sehingga tidak ada korban luka dalam peristiwa itu. Berantakan, seperti itulah kondisi ruang kelas 4 dan 5 SD Negeri 1 Bogo Tanjung, Kecamatan Gabus, Pati, Jawa Tengah, Selasa 28 Februari 2023. Plafon ruang kelas itu ambrol saat pelaksanaan ujian tengah semester berlangsung. Peristiwa itu tidak menyebabkan korban luka karena para siswa langsung keluar kelas begitu melihat tanda-tanda plafon akan ambrol. Namun ujian yang telah berlangsung beberapa menit akhirnya terhenti. Anak-anak masih dalam keadaan mengerjakan soal-soal dalam ulangan itu. Tapi anak-anak nggak ada yang kenapa? Oh enggak, kebetulan anak-anak bisa menyelamatkan. Karena apa? Keadaan plafon yang jatuh itu ada kaitannya satu sama lain, sehingga kayak gelombang jatuhnya, sehingga anak-anak bisa menyelamatkan. Tidak ada korban pada saat ini. Sebelumnya plafon sekolah itu pernah diperbaiki pada tahun 2021, namun kali ini kembali ambrol. Para pengajar kini berharap sekolah itu segera diperbaiki agar proses belajar mengajar kembali normal. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Pemirsa, kondisi remaja korban kekerasan anak pejabat pajak terus berangsur membaik meski sudah sadar namun belum dapat berkomunikasi. Nah, sementara itu, pemirsa, para penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menerapkan pasal terberat terhadap tersangka Mario dan Shane rekannya selain Undang-Undang Perlindungan Anak. Aparat penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menetapkan pasal terberat pada kasus penganiayaan terhadap David yang dilakukan oleh dua tersangka, Mario dan Shane. Ya, sebelumnya kedua tersangka hanya diterapkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penegasan ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya setelah penyidik kembali melakukan gelar perkara Rabu siang untuk status anak AG masih sebagai saksi setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan pada Senin malam kemarin. Jaya akan menerapkan pada tersangka pada pasal yang tentunya terberat. Yang kedua, juga proses penyidikan ini kan belum selesai ya, kita ketahui masih berproses, masih berlanjut. Polda Metro Jaya akan memproses seluruh yang terlibat dalam kasus. Sementara itu, Rabu siang, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional Raja Juli Antoni menjenguk David Ozora, korban penganiayaan anak pejabat pajak di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan Rabu sore. Meski sudah sadar, putra pengurus GP Ansor Jonathan Latumahina itu belum dapat berkomunikasi dan hanya terdengar rintihan kesakitan. Bangun dari tidur, tidak bicara apa-apa, tapi matanya terbuka, ada air mata keluar, dan kata dokter tadi bahasanya progresnya baik. Nah, sementara ayah dari tersangka Mario, mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan, Rafael Aluntri Sambodo, Rabu pagi memenuhi panggilan KPK. Ya, dari hasil pemeriksaan selama beberapa jam, KPK menduga ada orang lain yang terlibat dalam kasus harta fantastis pejabat negara Rafael Aluntri Sambodo. Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo Rabu pagi mendatangi gedung KPK di Kuningan, Jakarta. Dengan mengenakan batik dan jaket kulit, Rafael datang seorang diri. Rafael diperiksa selama 9 jam terkait hartanya yang fantastis mencapai 56 miliar rupiah sebagai pejabat pajak Kementerian Keuangan. Tak ada jawaban soal hasil pemeriksaan. Rafael lagi-lagi meminta maaf atas apa yang dilakukan anaknya. Tangannya agar segera sembuh, pulih kembali seperti sedia kala.
Dan saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PBNU dan keluarga besar Bansel Ansor, PP Ansor Bansel. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Dari pemeriksaan itu, KPK mengetahui adanya keberadaan geng di tubuh Kementerian Keuangan yang terlibat kekayaan tak wajar milik Rafael Alun Trisambodo. Dari pemeriksaan ini pula diketahui harta barang mewah seperti mobil Rubicon dan Harley Davidson yang kerap dipamerkan anaknya Mario Dandisatrio bukan atas nama pribadi. Di lain tempat, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan institusinya menolak surat pengunduran diri Rafael sebagai ASN karena sebagai pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan tidak bisa mengundurkan diri. Pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Karena itu, pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak. Harta Rafael jadi sorotan publik setelah anaknya Mario Dandisatrio menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap remaja 17 tahun bernama David, anak dari pengurus GP Ansor. Tim Liputan melaporkan. Baik, kita jeda sejenak usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami akan segera hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, diantaranya tim SAR berjibaku evakuasi warga yang terkepung banjir. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Ya, selamat melaksanakan sholat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjut nyimak informasi di pagi hari ini. Setelah kasus Rafael Alun Trisambodo dan anaknya Mario, Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto juga pamer harta dan kemewahan. Ya, buntutnya Kementerian Keuangan telah memeriksa Eko Darmanto dan segera mencopot jabatannya. Pamer harta dan kemewahan kembali menyeret pejabat negara hingga menghebohkan masyarakat luas, bahkan jagat maya. Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, juga diduga melakukan hal serupa. Eko memamerkan sederet mobil, motor gede, hingga pesawat Cessna di akun Instagram pribadinya. Namun saat ini akun tersebut hilang dan tidak bisa ditemukan. Buntut pamer tersebut, Kemenq telah memeriksa Eko dan segera mencopot jabatannya karena perilaku pamer kehidupan mewah tak sesuai dengan etika kepantasan sebagai aparatur sipil negara. Foto yang bersangkutan di depan pesawat terbang. Menurut yang bersangkutan, foto tersebut diambil dalam rangka latihan terbang. Penelusuran dari tim BJBC mengkonfirmasi pesawat tersebut adalah milik Federasi Aerosport Indonesia (FASI). Terkait dengan unggahan foto yang bersangkutan yang berlebihan atau pamer, yang bersangkutan telah mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki. Ketiga, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal di Direktorat Jenderal BC, motor besar yang ditampilkan di akun media sosial yang dipakai oleh yang bersangkutan adalah pinjaman. Namun saudara ED mengakui memiliki harta motor besar yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Karena itu, saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, dan utang dalam LHKPN, dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya, serta mendalami pelanggaran etika dan disiplin saudara ED. Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Pak Dirjen ada di sini, agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin. Dalam LHKPN tahun 2021, Eko Darmanto memiliki harta 6,7 miliar rupiah, yakni 2 rumah dan bangunan serta 9 unit mobil dari berbagai jenis dan merek. Wahyu Diono dan Don Vito Samarta melaporkan dari daerah istimewa Yogyakarta dan Jakarta.
Ya, di informasi lainnya pemirsa, sidang kasus narkoba dengan terdakwa Linda Pujiastuti dan AKBP Dodi Prawiranegara menghadirkan saksi mahkota mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Nah, fakta mengejutkan terungkap ketika terdakwa Linda mengaku menjadi istri siri dari Irjen Pol Teddy Minahasa. Pengunjung sidang kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Rabu siang mendadak riuh ketika terdakwa Linda Pujiastuti atau Anita Cepu mengungkap adanya hubungan spesial dengan saksi mahkota Irjen Pol Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumbar. Linda mengaku sebagai istri siri dari Irjen Pol Teddy Minahasa. Ya, namun semua pengakuan mengejutkan Linda dibantah oleh Teddy yang menyebut itu semua bohong. Di hadapan majelis hakim yang dipimpin John Sarman Saragi, Teddy mengaku pertama kali kenal dengan Linda di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Kala itu Linda bekerja sebagai resepsionis sekitar tahun 2006 dan Teddy ketika itu sedang menempuh pendidikan di UI. Biarpun beliau tidak mengakui, kami tiap hari di kapal tidur bersama. Dan saya sempat meminta maaf. Di informasi lainnya, pemirsa, seorang warga korban keracunan di Lembang, Bandung Barat meninggal dunia. Ya, korban merupakan satu dari 217 warga yang keracunan usai menyantap makanan dalam sebuah pesta perkawinan. Jenazah Karmah, lansia berusia 71 tahun, disemayamkan di rumah duka di Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Setelah itu, diiringi warga, korban dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Karmah adalah salah satu dari 217 warga yang mengalami keracunan usai menyantap makanan dalam pesta pernikahan di desa mereka. Korban sebelumnya sempat dirawat beberapa jam di Rumah Sakit Umum Daerah Lembang. Namun karena berangsur-angsur pulih, korban memutuskan untuk pulang ke rumah. Pada hari kemarin sore kami bisa bawa ke rumah sakit, tetapi menjelang malam beliau memaksa ingin tetap pulang. Dan atas permohonan dan juga persetujuan keluarganya, akhirnya beliau diperbolehkan pulang. Keracunan yang dialami ratusan warga desa Wangunsari itu terjadi Senin 27 Februari 2023. Mereka mengalami muntah-muntah dan diare. Puluhan korban yang sebelumnya dirawat di rumah sakit sudah kembali ke rumah karena kembali pulih. Beberapa korban lagi masih dalam perawatan di RSUD Lembang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Diduga karena korsleting listrik, gudang alat tulis dan sebuah warung di kota Kendari, Sulawesi Tenggara ludes terbakar. Warga di dekat lokasi kebakaran sempat panik lantaran api dengan cepat membesar. Warga dan petugas pemadam kebakaran bekerja keras memadamkan kobaran api yang melalap gudang alat tulis dan sebuah warung di Jalan Sorumba, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu pagi. Warga di sekitar lokasi kebakaran panik lantaran khawatir api merembet dan memakan bangunan lainnya. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah dikerahkan 4 mobil pemadam kebakaran ke tempat tersebut. Jadi di sebelah toko ini kan ada gudang tuh, gitu. Jadi sumbernya kayaknya dari situ. Yang terbakar apa, Pak? Kebetulan gudang, terus isinya itu ada buku, pulpen, alat-alat tulis. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik di gudang alat tulis yang terbakar. Namun untuk memastikan penyebab kebakaran, petugas akan melakukan penyelidikan. Untungnya kami cepat tiba di tempat, karena kalau kita tidak cepat tiba di tempat mungkin sudah merembet di sebelah yang di tokonya itu. Untuk dugaan sementara kami di TKP itu untuk dugaan sementara korslet listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai 500 juta rupiah itu. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Pemirsa, akibat curah hujan tinggi mengakibatkan tanggul sungai di Wangkal Kepuh Jombang jebol hingga meluber ke jalan raya dan area pertanian. Sementara di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, hujan dengan intensitas tinggi memicu terjadinya banjir di sejumlah permukiman. Banjir merendam ratusan rumah di sejumlah desa di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Rabu malam. Banjir terparah terjadi di 4 desa, diantaranya Desa Banjaran dan Desa Pesarean. Sejumlah warga harus dievakuasi, termasuk seorang bayi berusia 2 bulan. Evakuasi dengan ambulans. Kaki warna di atas lutut orang dewasa, dan yang dilaksanakan evakuasi untuk masyarakat ataupun adik-adik anak-anak yang terjebak di dalam rumah untuk banjir di tembok Banjaran. Situasi saat ini masih dapat teratasi. Curah hujan tinggi di wilayah perbatasan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengakibatkan debit air sungai Konto meningkat. Kondisi ini menyebabkan tanggul sungai di Wangkal Kepuh, Kecamatan Budo, jebol hingga air meluber ke jalan raya dan area pertanian. Tanggul arah ke Purwasi. Terus dampaknya tanaman padi sama jalan sama perkampungan. Jebolnya tanggul merupakan yang ketiga kalinya terjadi. Tahun ini meski sudah dipasang tanggul darurat menggunakan kantong pasir, namun upaya tersebut tidak berpengaruh saat hujan mengguyur. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, pemirsa, Lembaga Survei Indonesia (LSI) kembali merilis hasil survei terbarunya. Jadi ada beberapa hal yang disorot. Kalau soal penegakan hukum, pemirsa, publik setuju dengan hukuman mati yang dijatuhkan kepada Verdi Sambo. Ya, sementara soal KLB dan PSSI, mayoritas publik setuju dengan digelarnya kongres luar biasa oleh PSSI dan tingkat keinginan publik yang tinggi terhadap Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi Ketua Umum PSSI. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei terbarunya terkait kepercayaan publik terhadap Lembaga Penegakan Hukum dan PSSI. Hasil survei menunjukkan mayoritas publik setuju dengan digelarnya Kongres Luar Biasa atau KLB untuk mengganti pimpinan organisasi sepak bola itu. LSI juga menilai terpilihnya Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sesuai dengan keinginan masyarakat. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, menjelaskan Erick Thohir selalu unggul dalam setiap simulasi pemilihan Ketua Umum PSSI. Bahkan Erick unggul jauh dari nama-nama lawannya seperti Muhammad Iriawan atau Iwan Bule dan Lanyala Mataliti. Baik itu dalam simulasi banyak nama, 10 nama, simulasi 5 nama, maupun simulasi 2 nama. Ya, ini kami cek antara Erick Thohir sama Pak Lanyala Mataliti, Pak Erick dapat 64,4%. Sementara survei LSI soal penegakan hukum kali ini dikaitkan dengan vonis majelis hakim terhadap para terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Hasil survei menunjukkan sebanyak 50,9% responden setuju Verdi Sambo dijatuhkan hukuman mati. Sementara 27,4%-nya menilai hukuman penjara seumur hidup. Kami menanyakan kira-kira hukuman apa yang paling pantas dijatuhkan pada Verdi Sambo. Mayoritas menyatakan hukuman mati. 51%. Selain itu ada 27% yang menyatakan penjara seumur hidup. Sebanyak 27,1% responden menyatakan Putri Chandrawati pantas divonis penjara seumur hidup. Dan sebanyak 22% responden setuju istri Verdi Sambo itu dihukum 20 tahun penjara yang sejalan dengan vonis majelis hakim. Priscilia Claudia melaporkan dari Jakarta. Baik, kita jeda dulu sejenak. Sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Ya, diantaranya seorang wanita penjaga warung nasi jadi korban pembunuhan sadis. Sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, seorang wanita penjaga warung nasi di Tangerang, Banten tewas bersimbah darah di tempat kerjanya. Sementara 2 orang lainnya yang mengalami luka tusuk dilarikan ke rumah sakit.
Petugas dan warga mengevakuasi jenazah seorang wanita yang ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah warung makan di Kampung Peusar, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Saat diperiksa, didapati sejumlah luka bekas sabetan senjata tajam di tubuh wanita tersebut. Peristiwa itu diketahui oleh warga yang berada di dekat lokasi kejadian setelah mendengar keributan dan teriakan minta tolong dari dalam warung. Saat didekati, seorang pria keluar dari warung dan menyerang warga yang akan menolong korban. Akibatnya, warga itu terluka di bagian kepala. 2 korban luka kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis, sedangkan korban tewas diperiksa tim forensik. Sementara itu dalam tempo 3 jam setelah korban ditemukan, polisi meringkus seorang pria yang bekerja di proyek di depan warung korban. Saat diperiksa polisi, tersangka berdalih ia sakit hati terhadap pelayanan korban. Selain itu, kedua wanita itu memergokinya saat akan mengambil uang dan ponsel korban. Tersangka ini sakit hati karena sering selalu dibelakangin ketika untuk pengambilan makanan gitu. Ada sakit hati, kemudian dipendam. Niatnya awalnya karena sakit hati itu dia juga ingin mengambil barang-barang mirip korban, yaitu uang tunai maupun handphone. Tapi sebelum diambil, korban keburu bangun gitu. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana mati karena dugaan melakukan pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Syahbudin Natar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Kasus pembunuhan 2 wanita yang jenazahnya dicor semen di Kota Bekasi, Jawa Barat saat ini terus diselidiki pihak kepolisian. Sejumlah fakta baru ditemukan petugas untuk membantu mengungkap motif pembunuhan. Kasus pembunuhan terhadap Henny Purwaningsih dan Yusi Purwati yang jasadnya dicor di bawah tangga dalam rumah di Jalan Nusantara Raya, Bulak Sentul, Bekasi masih terus bergulir. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sejumlah fakta baru. Kapolres Metro Bekasi Kombes Hengki mengungkapkan petugas sudah memeriksa 6 saksi, termasuk suami korban. Saat kejadian diketahui korban pamit pengajian ke suaminya, namun tak kunjung pulang. Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti seperti ponsel pelaku dan 2 korban. Adanya 1 orang laki-laki yang sudah meninggal dan 2 orang perempuan itu mereka adalah teman SMP sebelumnya. Mereka saling kenal. Tapi satu pekerjaan, Pak? Tidak. Pekerjaan? Beda. Tidak berbusana, Pak? Tadi lengkapnya gimana, Pak? Tidak berbusana full atau hanya tidak memakai pakaian dalam gitu, Pak? Tidak menggunakan pakaian dalam aja. 1 orang ya. Inisialnya siapa, Tapi Pak? cukup ya. Inisialnya siapa, Pak? Inisialnya siapa, Pak? Yang H atau yang Y, Pak? H apa Y, Pak? H atau Y, Pak? Nanti saya cek lagi ya. Sementara untuk motif dan hasil autopsi, polisi masih menunggu dari kedokteran forensik Rumah Sakit Polri. Rencananya hari ini petugas akan melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Ya, di informasi lainnya pemirsa, gara-gara anaknya tidak diberikan kucing Anggora, seorang pria di Lebak, Banten menganiaya istri keduanya dengan sebilah golok. Akibatnya korban luka dan 2 jari tangannya putus. Pak, itunya Pak, goloknya. Jangan jempolnya aja gini. Warga di sekitar lokasi kejadian panik ketika mendapati korban terluka parah setelah dianiaya tersangka dengan sebilah golok di rumahnya di Desa Bayah Barat, Kabupaten Lebak, Banten. Akibat serangan dengan senjata tajam itu, 2 jari korban putus dan di tubuhnya didapati belasan luka. Korban yang kritis kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Aji Darmo, Rangkas Bitung. Tindak penganiayaan berawal ketika anak tersangka meminta kucing Anggora peliharaan korban, namun tidak diberi. Sang anak lalu mengadu ke ibunya yang merupakan istri pertama tersangka, sehingga timbul cekcok dengan korban yang merupakan istri kedua tersangka. Pertengkaran memuncak saat wanita itu diminta membujuk anak tersangka, namun ditolak sehingga pria itu emosi dan menyerang korban. Setelah mengasih uang, tersangka minta tolong kepada korban untuk membujuk saudara D yang biasa tinggal di rumah dengan korban dan tersangka, tapi karena kejadian di hari Jumat dia tidak mau mengasih kucing sehingga dia marah sehingga tidak mau tinggal di rumah. Jadi saudara dari tersangka meminta bantuan kepada korban untuk membujuk anaknya, cuma korban menolak. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ancaman pidana maksimalnya 10 tahun penjara.
Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Ya, beralih ke kasus pemberantasan narkotika, pemirsa, penangkapan seorang pengedar narkoba di Lampung Utara, Lampung diwarnai isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga mewarnai penangkapan seorang pemuda di kawasan Kota Bumi Udik, Lampung Utara, Lampung, Rabu siang. Diam, kamu apa enggak? Diam, ikut aja, ikut. Mana? Jangan di ini. Keluarga dan warga tak menyangka tetangganya itu adalah pengedar narkoba. Ini. Nah, udah lagi kamu nanti sama Bang. Nah, ini dia. Warga baru percaya setelah polisi mendapati 2 buku sabu-sabu dari kantongnya. Pemuda yang terus memberontak karena menolak ditangkap ini pun langsung dibawa ke Mapolres Lampung Utara. Dalih pelaku yang mengklaim sabu-sabu hanya dipakai sendiri tak dipercayai penyidik. Polisi menduga pemuda ini sudah lama menjadi bagian dari jaringan bandar narkoba. Barang bukti yang kita amankan 2 paket sabu beratnya 0,69 gram. Kemudian ada HP. Tersangka dijerat pasal tentang peredaran narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung. Diduga menjual obat-obatan terlarang, sebuah warung di kampung Tegal Kudi, Kabupaten Garut digerebek warga dan petugas. Warga kampung Tegal Kudi, Kecamatan Garut Kota, Garut, Rabu siang menggerebek sebuah warung karena diduga menjual obat terlarang. Aksi warga itu didampingi Babinsa dan Babin Kamtipmas, Kecamatan Garut Kota. Dari warung itu, warga menemukan sejumlah jenis obat yang seharusnya tidak dijual bebas. Obat-obatan itu seperti Heximer, Tramadol, dan berbagai jenis obat penenang. Penggerebekan dilakukan bermula dari kecurigaan warga yang melihat adanya sejumlah orang tidak dikenal yang sering keluar masuk warung itu. Kan tersangka ya, baru dugaan sementara jadi mungkin bisa kami amankan. Dan alhamdulillah dengan adanya 3 pilar, Pak Lurah, Babin Kamtipmas serta Babinsa, alhamdulillah masa bisa diredam dengan. Polisi telah memeriksa 4 orang yang sehari-hari berada di warung. Kasus ini juga masih dalam pengembangan polisi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pemirsa, seorang ibu hamil dan anaknya yang berusia 4 tahun tertabrak angkutan kota saat berjalan di Pamengpek, Kabupaten Bandung. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, seorang wanita yang tengah hamil dan anaknya yang masih berusia 4 tahun terkapar di bahu jalan setelah tertabrak angkutan kota. Peristiwa itu terjadi Selasa 28 Februari 2023 di Jalan Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung. Kondisi kedua korban tidak sadarkan diri, sementara sejumlah warga berusaha membantu keduanya dan melarikannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Dinata, Soreang. Meski sempat mendapatkan pertolongan medis, nyawa bocah laki-laki yang bernama Muhammad itu tidak tertolong karena benturan di kepala. Sementara Nani dan bayi yang dikandungnya dalam kondisi sehat meski menderita luka di pergelangan kaki dan saat ini dalam perawatan medis. Satlantas Polresta Bandung menyebutkan kedua korban sebelumnya berjalan dari arah Banjaran menuju Pamengpek. Namun saat di lokasi kejadian, angkutan kota melaju kencang. Diduga tidak bisa kendalikan kendaraan itu, kemudian menabrak kedua korban. Kami dari unit Kakum Satlantas Polres Bandung bergabung dengan unit Lantas Polsek Pamengpek dan jajarannya langsung melakukan olah TKP, mengamankan kendaraan berikut pengemudi si supir angkot untuk dimintain keterangan dan pada saat ini masih dalam proses penyelidikan. Korban meninggal dunia telah dimakamkan Rabu pagi di Kampung Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpek. Sedangkan supir angkot masih dalam pemeriksaan polisi dan ditahan di Mapolresta Bandung. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedapatan mencuri emas 4 wanita jadi bulan-bulanan warga. Informasi lengkapnya sesaat lagi bersama dengan rekan saya Jamie Darusman.
Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Pemirsa, komplotan wanita pencuri emas asal kota Medan dipergoki warga saat beraksi mencuri perhiasan emas di kota Tebing Tinggi. Nah, ini naas keempatnya pun ditangkap dan dipukuli warga yang kesal. Empat orang wanita ini tak berkutik saat dipukuli warga karena ketahuan mencuri perhiasan emas milik pemilik warung kelontong. Kejadian bermula saat keempatnya yang datang dari kota Medan singgah di warung kelontong Jalan Gatot Subroto, kota Tebing Tinggi. Saat itu salah satu pelaku yang membeli rokok mencoba mengalihkan perhatian pemilik warung dengan ngobrol panjang. Sementara satu orang lainnya berpura-pura izin ke kamar mandi di dalam rumah untuk mencuri perhiasan emas. Namun pemilik rumah yang curiga memergoki dan langsung meneriaki hingga warga menangkap pelaku. Dan didapati barang curian, satu kalung emas seberat 20 gram serta mainan kalung berlapis emas seberat 10 gram senilai total 28 juta rupiah. Setelah diberikan izin, kemudian pelaku yang berpura-pura menumpang ke mana itu melakukan pencurian dan akhirnya ketahuan oleh pemilik rumah dan kemudian diamankan dan diserahkan ke Polres Tebing Tinggi. Kini keempatnya masih diperiksa penyidik Polres Tebing Tinggi dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kita beralih ke ibu kota, pemirsa. Banjir terus melanda sejumlah wilayah di Jakarta menyusul curah hujan yang masih tinggi. Bahkan hingga Rabu malam ketinggian air di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat masih mencapai setengah meter. Mau mana, Pak? Pulang. Kerja. Warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat Rabu malam terpaksa berjalan kaki menerjang genangan banjir ketika hendak pulang ke rumah usai bekerja. Ketinggian air yang mencapai 50 cm ini turut merendam permukiman warga di kawasan ini. Tak hanya permukiman, genangan banjir juga merendam jalan raya hingga membuat mogok sejumlah sepeda motor. Tadi sore ini sekitar jam 2, jam 3 lah. Kan dari hujan juga kan tadinya udah surut. Tuh ditambah lagi banjir ini. Sama rumah saya juga masuk, tadinya udah surut. Seluruhnya seberang juga sama sini sama. Akibat luapan air Kali Mukerfat disertai guyuran hujan deras, permukiman warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat juga terendam banjir. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm melumpuhkan kegiatan warga. Tak sedikit pengendara sepeda motor mogok dan berputar arah. Sejumlah ruas jalan di kawasan Tanjung Duren dan Kebonjeruk, Jakarta Barat juga terendam banjir. Ketinggian air mencapai 40 cm membuat sejumlah sepeda motor mati mesin. Ini aja 30 sampai 40 cm. Ini gara-gara apa sih, Bang? Banjir, Bang? Rata-rata sih kalau di sini kan emang daerahnya rendah. Terus juga ini lagi ada pembangunan juga, cuma belum tuntas ya. Sementara di Jalan Raya Pesanggerahan Pademangan, Jakarta Utara, ketinggian banjir mencapai 20 cm menyebabkan para pengendara yang melintas terpaksa mengurangi kecepatannya agar tidak terendam banjir dan mogok. Jayadi dan Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Di lokasi lain, karena dikepung banjir, para siswa SD di Kudus, Jawa Tengah terpaksa menggunakan perahu menuju ke sekolahnya. Sementara di Muara Gembong, Bekasi, warga kesulitan untuk mendapatkan bantuan karena minimnya perahu untuk distribusi. Sekolahnya putih deh. Oh. Banjir yang masih cukup tinggi melanda wilayah Ondaan Kudus, Jawa Tengah membuat aktivitas sekolah para siswa terganggu. Mereka harus menggunakan perahu untuk bisa sampai di sekolahnya di SD Negeri 4 Karangrowo. Perahu yang digunakan merupakan bantuan dari BNPB dan swadaya masyarakat. Banjir yang masih tinggi dirasa cukup membahayakan bagi para siswanya. Mulai hari Senin dapat bantuan perahu karet dari BPBD untuk menyeberangkan siswa kami dan guru-guru. Di Bekasi, Jawa Barat, ratusan rumah warga di Desa Pantai Harapan Jaya, Muara Gembong masih terendam banjir. Petugas mengaku kesulitan mendistribusikan bantuan makanan dan obat-obatan karena tidak adanya perahu. Agak sulit untuk memberikan bantuan. Ini perahu tidak ada, apa nggak ada? Iya itu Pak. Ya saya
bersama desa berusaha untuk meminta bantuan ke Tagana ya. Tagana. Sampai saat ini belum sampai. Belum ada. Banjir yang sudah terjadi selama 3 hari ini akibat luapan Sungai Ciherang usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, banjir sudah 1 minggu merendam ribuan rumah warga di perumahan Puri Nirwana. Ketinggian air kini di kisaran 20 hingga 60 cm. Untuk mengantisipasi air masuk ke dalam rumah, warga berinisiatif membuat tanggul sementara. Banjir diakibatkan meluapnya Kali Ulu setelah diguyur hujan selama beberapa hari. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemilik maskapai Susi Air, Susi Pujastuti, angkat bicara terkait tragedi pembakaran pesawat miliknya serta penyanderaan pilot bernama Philips Mark Hartens. Di sisi lain, Susi juga meminta maaf kepada masyarakat di Papua sebab 70% penerbangan di daerah pegunungan menjadi terputus imbas kejadian tersebut. Peristiwa pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Martens, di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, terus bergulir dan sudah berjalan selama hampir 1 bulan. Bahkan Satgas Kartens masih menggencarkan pencarian dan penyelamatan terhadap sandera tersebut dari genggaman KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pendiri sekaligus pemilik maskapai Susi Air, Susi Pujastuti, turut menyampaikan dampak dari pembakaran pesawat serta penyanderaan pilot. Di antaranya sebanyak 40% operasional penerbangannya di Papua terhenti dan 70% penerbangan jenis porter turut terhenti. Akibatnya sejumlah akses penerbangan menjadi terputus. Tentara Indonesia tidak boleh mengajar kami sampai. Saya sebagai founder dan pemilik Susi Air ingin minta maaf kepada masyarakat Papua, pemerintah daerah, dan seluruh pengguna Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi terganggu. Karena 70% dari penerbangan porter kita sudah akhirnya jadi berhenti kan sekarang. Ratusan warga di Kecamatan Depok, Cirebon, Jawa Barat menyerbu operasi Pasar Murah Satgas Pangan dan Bulog bersama IJTI Cirebon Raya. Warga yang merindukan harga beras dengan harga terjangkau rela antre panjang demi mendapatkan beras seharga Rp9.400 per kilogram. Ratusan orang warga Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon ini menyerbu kantor Balai Desa saat truk pembawa beras murah tiba Kamis siang. Mereka langsung menempatkan diri dalam antrean panjang demi mendapat beras seharga Rp9.400 per kilonya. Warga membludak dalam penjualan beras murah yang digelar Satgas Pangan Polresta Cirebon, Bulog, dan juga Ikatan Jurnalis Televisi IJTI Cirebon Raya. Satgas Pangan juga membagikan telur secara gratis kepada warga di masing-masing 1 kilogram telur. Pemirsa, dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan 2023 di Bandar Lampung, Menteri Zulkifli Hasan menyebut nilai perdagangan antar negara dengan Indonesia pada 2022 surplus Rp900 triliun. Dalam kesempatan itu, Menteri juga menjamin ketersediaan kebutuhan sembako dan harga pangan jelang Ramadan akan terkendali. Dalam kesempatan membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan 2023 Rabu siang di Bandar Lampung, Menteri Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah telah menyiapkan strategi agar harga pangan tidak naik terlalu tinggi saat Ramadan hingga Lebaran. Kementerian Perdagangan juga bekerja sama dengan gubernur, bupati, wali kota, bahkan dipimpin langsung Mendagri untuk memantau inflasi tiap minggunya. Kementerian Perdagangan juga memastikan adanya kecukupan stok pangan menjelang Ramadan dengan harga yang terkendali. Yang paling penting Lebaran ini stoknya cukup. Itu ya, saya lagi gencar sekali untuk daging, gula, bawang putih, minyak goreng, kemudian terigu, karena itu nanti orang bikin kue. Kita kerja keras ini ya, sudah tinggal 15 hari, berapa hari lagi, 18 hari lagi puasa. Sementara persoalan minyak kita yang didesain untuk dijual di pasar tradisional juga menjadi perhatian Menteri Perdagangan. Karena permintaan meningkat, minyak kita membanjiri toko retail hingga marketplace
Pemerintah akan menindak tegas jika ada yang menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter dan Rp15.500 per kilogram. Sebelumnya dalam kesempatan membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan 2023, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menyebut nilai perdagangan antar negara dengan Indonesia tahun 2022 surplus Rp900 triliun dan menjadi nilai surplus perdagangan internasional tertinggi sejauh ini. Jadi kita surplus 54,53, surplus perdagangan kita tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Rapat kerja Kementerian Perdagangan 2023 bertujuan untuk merumuskan strategi informasi perdagangan dan mempertemukan sejumlah elemen seperti kementerian dinas yang membidangi perdagangan di seluruh daerah, perwakilan perdagangan luar negeri, serta pelaku usaha dan akademisi. Rusdi Maulana melaporkan dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pemirsa, uji coba penerapan jam belajar sekolah pada pukul 5 pagi di Nusa Tenggara Timur NTT akhirnya direvisi. Jadi mundur sekitar 30 menit menjadi pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Keputusan diambil melalui hasil evaluasi setelah uji coba yang telah dilakukan selama 2 hari di sekolah terpilih. Semua yang melakukan perubahan itu pasti sakit. Kenapa? Supaya kau jangan masalah terhadap kalian. Mesti rombongan belajar ditambah ini segala macam karena tolak kadis anak gubernur pembenahan. Arahan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat pada sejumlah kepala sekolah SMA dan SMK di Kota Kupang akhirnya diubah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur merevisi aturan masuk sekolah jam 5 pagi menjadi pukul 5:30 bagi sekolah SMU dan SMK. Revisi diambil dari evaluasi hasil uji coba selama 2 hari. Kegiatan belajar mengajar pukul 5 pagi di sekolah terpilih. Untuk kelas 12, sekolah menengah SMK 10 sekolah yang telah ditetapkan masuk dari jam 5 pagi digeser menjadi pukul 5.30 dan dievaluasi menjadi 2 sekolah unggulan. Kegiatan belajar mengajar pukul 5:30 pagi sudah dimulai di 2 sekolah, sementara 8 sekolah lainnya juga telah mengajukan metode pembelajaran ini. Pemprov akan mencoba dalam 1 bulan ke depan untuk dievaluasi. Jika berhasil, Dinas Pendidikan NTT akan tetap melaksanakan pola belajar pukul 5:30 pagi. Jeffrey Suni melaporkan dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, bukannya tertib saat ditertibkan oleh polisi, salah seorang pengendara di Sulawesi Selatan malah mengajak anggota kepolisian untuk adu jotos. Fokus Pagi segera kembali. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Dan saya Jimmy Darusman. Pemirsa, seorang anggota polisi lalu lintas di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terlibat adu mulut saat akan memeriksa kelengkapan surat pengguna jalan. Ya, saat kejadian pemilik kendaraan menolak diberhentikan dengan alasan macet. Saya coba minta periksa surat-surat kau lari. Bukan lari karena macet di sana. Berapa ada macet yang kau sudah dikirim? Kericuan tak terelakkan saat petugas polisi lalu lintas menghentikan mobil yang akan diperiksa kelengkapan suratnya. Itu petugas ini punya wewenang, Pak. Maju. Baik, kau ya kalau kau pemerintah kita juga baik. Bahkan keributan keduanya menjadi tontonan para pengguna jalan hingga sempat menyebabkan kemacetan. Peristiwa ini terjadi di jalur lintas provinsi di Jalan Limbung, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan. Saat dikonfirmasi, petugas membenarkan penghentian mobil pribadi tersebut karena diduga dijadikan mobil angkutan umum antar kabupaten. Dicurigai kendaraan tersebut mengangkut penumpang. Padahal mobil tersebut adalah mobil pribadi dengan plat hitam. Kendaraan tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang, tidak dalam trayek.
Meski ditemukan pelanggaran, polisi tidak memberikan sanksi karena telah menyelesaikan masalah ini melalui mediasi antara kedua belah pihak. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ya, di informasi lainnya pemirsa, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kalimantan. Di Kabupaten Banjar sebanyak 31 desa masih kebanjiran, sementara di Bengkayang, Kalimantan Barat, warga di satu desa terisolir akibat terjangan banjir. Banjir setinggi 1,5 meter merendam ratusan rumah di Desa Kumbah, Kecamatan Jagoi Babang, Bengkayang, Kalimantan Barat. Akibat terjangan banjir, akses jalan terputus. Sebanyak 812 jiwa juga ikut terdampak. Sebagian warga memilih mengungsi, sementara lainnya bertahan di dalam rumah. Warga kini kesulitan mendapatkan bantuan dan aktivitas mereka lumpuh total. Di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, meski berangsur surut, banjir masih merendam 31 desa di 11 kecamatan. Untuk beraktivitas sehari-hari, warga menggunakan sampan. Warga berharap adanya bantuan makanan siap saji dari pemerintah. Hampir 90% daripada rumah masyarakat di sini, bagian dapur untuk memasak itu terendam. Jadi di samping itu ya bahan makanan untuk memperoleh itu kan sulit. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Tim Liputan melaporkan. Sementara di ibu kota, 2 anak berusia 12 tahun meninggal dunia setelah tenggelam di danau buatan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Ya, proses evakuasi para korban pun berlangsung dramatis. Ayah salah satu korban histeris saat mengetahui anaknya tenggelam di danau buatan kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Rabu sore. Warga pun berusaha menenangkannya. Upaya penyelaman selama 3 jam untuk mencari 2 anak yang tenggelam akhirnya membuahkan hasil. Jasad anak bernama Gafala akhirnya bisa dievakuasi dalam kondisi tak bernyawa. Beberapa saat kemudian, petugas bisa menemukan tubuh Farhan tak jauh dari lokasi penemuan sebelumnya. Petugas sempat berupaya memberi pertolongan pertama, namun nyawa anak berusia 12 tahun itu tak tertolong. Sebelumnya, kedua korban sengaja berenang di pinggir danau buatan di bawah flyover Pulau Gebang. Tak berapa lama, keduanya justru tenggelam. Informasinya dari warga, anak itu main air, tapi ke tengah, begitu ke tengah, selesai. Akhirnya teman yang satu lagi laporan sama orang tuanya laporan pemadam. Akhirnya dari pemadam lagi. Sementara itu, setelah 4 hari terseret arus Sungai Bona di Cilegon, anak perempuan berusia 4 tahun warga Jombang ditemukan tim gabungan di Pulau Pisang, Kabupaten Serang, Rabu siang. Jasad korban ditemukan sudah meninggal dunia dan segera dievakuasi ke Pelabuhan Karangantu, Kota Serang. Pada pukul 14.30, korban dapat ditemukan dan diserahkan ke keluarga korban. Dengan demikian, maka operasi SAR dihentikan. Sebelumnya Minggu 26 Februari lalu, korban tenggelam saat ia dan teman-temannya bermain di pinggir Sungai Bona. Pencarian korban pun mengerahkan 2 tim gabungan yang disebar ke 2 titik. Tim Liputan melaporkan. Ya, meski baru akan memasuki bulan Ramadan, warga yang akan mudik sudah antusias mendaftar mudik gratis dengan kereta api. Asik. Nah, berbeda dengan mudik gratis sebelumnya, kali ini para pemilik sepeda motor akan diberangkatkan bersama dengan kendaraannya. Hari pertama pendaftaran mudik gratis sepeda motor, stasiun Jakarta Gudang Pademangan, Jakarta, diserbu ratusan calon pemudik pada Rabu siang. Nah, ada 3 rute tujuan mudik, yakni jalur tengah tujuan Jakarta Solo, jalur utara Cilegon Semarang, serta jalur selatan tujuan Bandung Solo. Ya, total penumpang yang disediakan sekitar 10.000 lebih dengan kuota perharinya sebesar 300 penumpang. Pada mudik tahun ini, pemudik akan berangkat dengan kendaraannya melalui kereta api Motis. Selain untuk membantu warga menghemat biaya mudik, dengan Motis diharapkan bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas saat momentum mudik Lebaran. Untuk tahun ini dari pelaksanaan Motis 2023 itu kuota yang disiapkan adalah
10.440 motor. Untuk persyaratan warga untuk mendaftar seperti apa, Bang? Ya, persyaratannya adalah peserta itu mempunyai KTP, KK, SIM yang masih berlaku, STNK yang... Kita beralih ke informasi olahraga. Dari hasil laga BRI Liga 1, Bayangkara FC menang tipis atas PSIS Semarang. Ya, sementara itu PSM Makassar makin kokoh di puncak klasemen usai menaklukkan Dewa United 2 gol tanpa balas. Ya. PSM Makassar tampil apik saat menjamu Dewa United di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu sore. Baru 2 menit laga berjalan, tim Juku Eja sudah berhasil unggul 1-0 melalui tendangan bebas William Plaim. Dominasi tuan rumah berlanjut dan sukses mencetak gol kedua, kali ini lewat gol bunuh diri Iksan Kurniawan di menit 23. Meski terus menggempur, PSM gagal menambah golnya di babak kedua. Skor akhir 2-0 untuk keunggulan PSM Makassar. Hasil ini mengokohkan tim ayam jantan dari timur di puncak klasemen BRI Liga 1. Hujan gol terjadi di laga Bayangkara FC kontra PSIS Semarang di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Rabu sore. Pada 26 menit pertama, tercipta 3 gol yang masing-masing dicetak Septian David Maulana di menit 11 untuk keunggulan PSIS. Kemudian The Guardians membalas lewat Anderson Sales 3 menit berselang. Dan berbalik unggul berkat gol Matias Mir di menit 26. Tim Maesa Jenar menyamakan skor menjadi 2-2 di menit 41 lewat sundulan Rizky Dwi Pangestu. Bayangkara FC akhirnya memastikan kemenangan di menit 76. Anderson Sales jadi pembeda dengan gol penentunya setelah memanfaatkan umpan Sani Rizky. Kemenangan ini membuat Bayangkara FC menempati posisi 7 klasemen, sedangkan PSIS tertahan di peringkat ke-9. Ya pemirsa, sebuah daratan yang diduga pulau baru muncul di tengah laut perairan Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Fenomena kemunculan daratan yang diduga sebagai pulau baru di perairan Teluk Mandar ini menggegerkan warga sekitar Polewali Mandar. Daratan ini memiliki luas sekitar 20 x 30 meter persegi dengan material yang terdiri dari pasir dan beberapa patahan karang kecil. Jaraknya sekitar 10 mil dari daratan kota Polewali Mandar dengan jarak tempuh sekitar 40 menit menggunakan perahu tradisional. Daratan ini terbentuk pada saat tepatnya di bulan 12, di mana pada waktu itu memang cuaca buruk, gelombang tinggi dan terjadi abrasi di beberapa pesisir Sulawesi Barat dan banjir rob. Dugaan lain terkait dengan daratan yang baru terlihat pada akhir 2022 ini adalah merupakan sebuah gusung yang biasa terjadi akibat penumpukan sedimentasi dari pola arus dan gelombang laut yang terbentuk dalam waktu yang lama. Itu baru bisa disebut sebagai sebuah pulau kalau saat pasang tertinggi dia masih kelihatan. Tumpukan di situ baik apakah pasir atau tanah masih kelihatan. Nah, kalau dia kadangkala kelihatan, kadangkala hilang pada periode waktu tertentu, itu disebut sebagai sebuah gusung. Terkait jenis dari dataran yang muncul ini, dibutuhkan penelitian komprehensif dari pihak yang berwenang untuk memastikannya. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi edisi hari ini. Iya, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Baladra. Dan saya Jamie Darusman, kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda, dan sampai jumpa.